Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, yang selalu hidup dan mengurus makhluknya. Zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menurunkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi manusia, dan juga Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Dan kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, penutup para nabi dan rasul. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian bahasan kita As-Sirah Nabawiyah, dan kita terakhir sudah membahas tentang bagaimana Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah. Pada saat beliau berumur 12 tahun, akhirnya beliau bertemu dengan atau ikut dengan pamannya Abu Talib. Kemudian beliau sempat bertemu dengan pendeta, dan pendeta itu mengecek tanda kenabiannya dan seterusnya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tambahan di sini yang baru saya tambahkan dalam tulisan sebelum kita panjang lebar menjelaskan masalah pernikahan Nabi SAW sama Khadijah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi-Nya Muhammad SAW dari segala macam maksiat sebelum menjadi Nabi. Jadi Nabi SAW itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau. Seperti misalnya ada satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman jahiliyah dulu, dan saya melihat ini masih terjadi sekarang ya. Pada saat ada acara perkawinan, mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita penari, penyanyi yang memamerkan auratnya, ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya karena dibayar mahal. Nabi SAW waktu lagi mengembala kambing, dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini. Sempat teman-temannya datang dan menceritakan, "Hai Muhammad, acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu, makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-nari dan seterusnya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya, tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya." Ini belum sebelum jadi Nabi ya. Maka Nabi SAW pun berkata pada teman-temannya, "Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalaan saya ini, dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu." Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja, tapi ingin mengetahui, bukan itu target, tapi ingin melihat secara umum acara ini. Subhanallah, baru saja Nabi SAW niat begitu, tiba-tiba beliau mengantuk berat, kemudian beliau tertidur. Tidak bisa, tertidur. Hari kedua tertidur lagi, hari ketiga tertidur lagi. 3 hari berturut-turut Nabi SAW ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah. Beliau selalu tertidur, dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku sirah, tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, dan setelah itu tidak ada satupun ya, atau tidak lagi Nabi SAW ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah 3 kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi SAW tidak pernah lihat. Di antara hal yang lain teman-teman sekalian, tradisi jahiliyah, Amr bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan, dia mendatangkan patung di Mekah yang menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk ya. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf,
khusus untuk tawaf. Dan nanti berkembang, siapapun yang masuk ke Mekah disuruh untuk membeli dan memakai baju hasil buatan masyarakat Mekah. Karena peraturan ini, berkembanglah sebuah ide lagi, kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah, maka tawafnya telanjang. Tawafnya telanjang, gitu kan? Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang, karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang, apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah di dalam kota Mekah itu sendiri. Baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini. Dari zaman beliau sebelum dinobatkan menjadi Nabi, beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan perlu teman-teman tahu, tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 Hijriah. Sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah, barulah beliau mengutus Abu Bakar setelah penaklukan kota Mekah, bahwasanya tidak boleh lagi ada patung di Mekah, dihancurkan di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. Setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung, kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Sampai tradisi kaum laki-laki di Mekah dulu teman-teman sekalian, kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa rida. Izar itu maksudnya bagian bawah, kayak kita sarung atau celana. Dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya. Artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu. Kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan, baru dia menggunakan baju bagian atasnya. Gitu. Salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saling gotong royong mengangkat barang, batu misalnya, mau gotong royong untuk membangun sebuah tempat, maka supaya pundaknya nggak luka, mereka mencabut izarnya, sarung bagian bawahnya, itu sampai auratnya kelihatan, kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu, dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah athar disebutkan, pada saat Nabi SAW mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun, maka orang-orang pada mengangkat batu-batu besar, dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu. Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan, "Hai Muhammad." Salah satu pamannya, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan, "Hai Muhammad." Kalau tidak salah namanya Zubair di sini. Ya, salah satu paman Nabi SAW mengatakan bahwasanya, "Hai Muhammad, tidakkah kau buka izarmu dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak melakukannya." Beliau pun mengangkat batu tersebut, meletakkan, kemudian sebagian orang melakukan itu, maka Nabi SAW meninggalkannya. Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu Wa Taala memang menjaga Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah partisipasinya Nabi SAW di peperangan Fujar. Peperangan Fujar. Ya. Dan ini tentu teman-teman harus kita rentet historinya ya. Dari zaman beliau masih kecil, bagaimana beliau hidup yatim, kemudian bagaimana beliau belajar kepemimpinan setelah dibina atau dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun dari 6 tahun. Karena ibunya meninggal pada saat beliau SAW berumur 6 tahun. 6 tahun sampai 8 tahun pamannya, kakeknya Abdul Muttalib yang merupakan Raja Mekah pada saat itu, atau yang merupakan pemimpin Mekah, yang Nabi SAW dibawa naungannya dan Nabi hadir di majelis-majelisnya dalam memecahkan perkara-perkara orang Mekah, dilatih oleh Allah secara histori kehidupan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian dibina oleh pamannya yang Abu Talib dari umur 8 tahun tadi sampai menikah dengan Khadijah umur 25 tahun, dan ada 2 fase di situ. Fase pertama adalah mengembala kambing sampai umur 21 tahun, 21 sampai 25 berdagang. Tapi di sini Abu Talib orang yang sangat miskin, tidak punya harta yang banyak, dan kalaupun ada hartanya dihabiskan untuk memberikan minum jemaah haji pada saat itu atau makanan jemaah haji. Maka yang terjadi, karena suku dari Abdiddar sudah pernah kita sebutkan, mereka berperan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Mekah ini. Nabi SAW belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang susah pada saat itu. Jadi hidup dengan Abu Talib. Kemudian juga Nabi SAW dilatih oleh Allah untuk tidak berbuat kemaksiatan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga yang kita sebutkan lagi sekarang adalah Nabi SAW ikut dalam peperangan. Jadi di masa beliau masih belum menikah, beliau sudah terlatih, pernah mengikuti peperangan.
Sehingga ini semua menjadi komponen-komponen yang kalau disatukan memang siap menjadi seorang pemimpin. Ada satu peperangan namanya Harfu Fujar. Harfu Fujar ini teman-teman sekalian, ya, adalah peperangan yang melanggar bulan yang dimuliakan.